Kemudian Anas melanjutkan, kita lanjutkan tadi kisah Israiliyat tadi. Setelah ada yang cerita, sungguhnya engkau wahai Ayub tidak mungkin terkena penyakit sebanyak ini kecuali karena melakukan dosa besar. Ya. Suatu hari kharaja li hajatihi wa amsakat imra'atuhu biyadihi. Maka Nabi Ayub suatu hari keluar ada keperluan. Kemudian istrinya menuntunnya, memegangnya karena dia tertatih-tatih, sakit parah. Falamma faragha, kemudian tatkala Nabi Ayub setelah keluar dari hajatnya, mungkin buang hajat ya, dituntun oleh istrinya. Istrinya sangat soleha, nanti akan diceritakan bagaimana istrinya sangat soleha ya. Nabi Ayub dalam kondisi sulit pun dia temani, bukan seperti kata orang ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang ya. Dicerai sama istri. Falamma abta'at alaihi, ya, tatkala istrinya lambat ya. Jadi Nabi Ayub sudah buang hajat, istrinya enggak datang-datang untuk ngangkat dia. Kok datang-datang lama? Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah kasih wahyu kepada Nabi Ayub. Anirqud birijlik, maka hentakkanlah kakimu di tanah. Fadaraba birijli arda, maka Nabi Ayub pun memukulkan kakinya di tanah. Fanaba'at ainun, tiba-tiba keluar mata air. Faktasala minha, maka kemudian dia pun mandi dari mata air tersebut. Faraja'a sahihan, kemudian dia pun sembuh tiba-tiba. Sembuh, badannya segar kembali, sehat walafiat. Faja'at imra'atuhu, datang istrinya, mau setelah ngantar buang air besar ditinggal, kemudian datang mau dijemput lagi oleh istrinya. Falam ta'rifu, istrinya bingung, mana Ayub? Ya. Karena Ayub sudah kembali segar, sehat. Fasa'alatu an Ayub, maka istrinya tanya sama Nabi Ayub, Ayub di mana? Tadi lihat enggak ada laki-laki sini sakit, kemudian gini. Maka Ayub berkata, fa inni ana huwa, saya ini Ayub. Saya ini Ayub. Istrinya kaget. Wa kana lahu andarani ahaduhuma lil qamhi wal akhar lisyair. Nabi Ayub punya dua tempat, semacam dua bejana. Yang satu untuk menyimpan al-qamah, yang satu untuk syair, satu untuk gandum putih, satu untuk gandum merah ya. Fa ba'atsallahu lahu sahabatan, tiba-tiba Allah mengirim awan. Fa'afragat fi andaril qamah adz-dzahab, tiba-tiba Allah menurunkan hujan emas lewat awan tersebut, sehingga emas tersebut berjatuhan di bejana yang biasanya menampung gandum merah. Hatta fadha, sampai meluber emas tersebut. Wa fi andar syair al-fiddah, kemudian di tempat gandum putih biasanya Allah turunkan hujan itu menurunkan perak. Hatta fadha, sampai meluber dari tempatnya tersebut. Ini disebutkan oleh kisah ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 ayat 420 halaman 421. Inilah kisah Israiliyat yang paling sahih menurut Ibnu Hajar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kisah ini menguatkan tentang hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di mana Nabi Ayub mandi kemudian dia pun mengumpulkan emas-emas yang berjatuhan dari langit dalam bentuk belalang.